Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini kembali kita dapat melaksanakan salah satu rangkaian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tundukkan jiwa kita, hati kita dan seluruh anggota tubuh kita dalam rangka ta'abbudi kita, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang menjadi tujuan daripada diciptakannya manusia, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku saja. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita ditanya apakah asumsi bahagia dalam pandangan kita, maka ketika itu kita menjawab adalah apabila kita diliputi banyak harta, nikmat yang melimpah, atau mungkin juga kesehatan, atau mungkin juga anak-anak, dan juga segala macam asumsi-asumsi tentang yang namanya bahagia dalam perspektif kita manusia. Jadi kalau ditanya seorang bapak, apa asumsi bahagia bagi sampean, maka yang menjadi jawabannya itu adalah terkadang misalnya ketika dia dipromosikan dalam jabatannya, ketika dia mendapatkan proyeknya dan segala macam kenikmatan materi lainnya. Ketika seorang ibu ditanya apa yang menjadi asumsi bahagia, maka dia pun menjawab ketika dia dapat membesarkan anak-anaknya menjadi anak yang sukses. Kemudian ketika calon legislatif ditanya apa asumsi bahagia bagi pandangan pian, maka dia pun menjawab spontan ketika aku terpilih menjadi anggota dewan. Dan segala macam asumsi-asumsi bahagia yang ada dalam benak kita manusia. Tetapi betulkah yang namanya asumsi bahagia itu hanya digambarkan dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi? Kebahagiaan-kebahagiaan itu adalah hanya berupa materi dan kenikmatan dunia lainnya. Jikalau hanya demikian asumsi bahagia kita, maka niscaya kita kalah jauh, Pak, dengan orang-orang kafir. Kalau hanya perspektif bahagia kita hanya sebatas itu saja. Bahkan mereka orang-orang kafir itu kalau kita ukur lebih bahagia kalau kita mengukurnya dengan harta. Kalau kita mengukurnya dengan ukuran harta, maka mungkin mereka lebih bahagia. Karena apa? Karena
mereka bukan hanya bekerja di dalam perusahaan itu, tetapi mereka juga adalah pemilik daripada perusahaan tersebut. Kemudian jikalau kita lihat di majalah Forbes, Pak. Forbes itu adalah majalah yang biasa menggambarkan tentang bisnis atau juga ekonomi. Jadi dalam majalah-majalah Forbes itu biasanya dirilis 10 orang terkaya di dunia dalam setiap tahunnya. Nah, Bill Gates salah satunya di urutan yang keempat. Bill Gates itu adalah pemilik dari Microsoft Word. Nah, kalau pian menggunakan laptop atau komputer, maka pasti menggunakan yang namanya lisensi Microsoft Word. Tapi itu yang asli, Pak. Kalau kita menggunakan yang bajakan. Yang bajakan biasanya lebih murah. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita mengasumsikan yang namanya bahagia hanya pada titik tertentu, yaitu adalah pada pandangan hanya berupa materi, maka niscaya mereka itu lebih bahagia dalam pandangan kita, karena mereka memiliki atau melimpah harta yang mereka punya. Tetapi betulkah yang namanya hakikat kebahagiaan itu hanya berupa materi? Kalau hakikat kebahagiaan bagi kita seorang muslim, seharusnya visinya jauh lebih jauh daripada itu semua. Asumsi bahagia dalam pandangan kita sebagai seorang muslim, jangan hanya menempatkan dunia saja sebagai fokus kita atau juga tujuan utama kita. Tetapi asumsi bahagia bagi kita seorang muslim adalah ketika kita mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi jangan hanya pandangan kita sempit tentang bahagia, makna bahagia dunia saja, itu sebenarnya masih koma, Pak. Seharusnya asumsi bahagia bagi kita seorang muslim visinya lebih jauh daripada apa yang selama ini mungkin menjadi gambaran orang-orang kafir. Kalau orang kafir wajar, karena bagi mereka dunia itu adalah tempat untuk bersenang-senang. Sementara kita tidak juga melupakan dunia, tetapi juga tidak melupakan yang namanya akhirat. Maka itu Islam sebagai satu-satunya agama yang sangat adil, Pak, seimbang dalam meletakkan yang namanya dunia dan akhirat. Apakah kita dilarang untuk mengejar dunia? Tidak, silakan. Kita bahkan menjadikan dunia itu adalah sebagai ma'isyah, kehidupan kita. Kita bahkan menjadikan dunia itu adalah sebagai sarana pijakan kita untuk menuju kebahagiaan yang lebih kekal, yaitu adalah akhirat. Maka itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qadaitum manasikakum, apabila kalian telah menyelesaikan manasik haji atau juga ibadah haji kalian, fadhkurullah, maka banyak-banyaklah kalian berzikir kepada Allah, kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra, sebagaimana dulu kalian di masa jahiliyah itu membangga-banggakan atau juga menyebut-nyebut nenek moyang kalian. Bahkan berzikir itu seharusnya lebih banyak daripada itu, Pak. Dari ayat ini menurut para mufasir adalah ketika seseorang telah pulang dari hajinya, Pak, pulang daripada ibadah yang besar, pulang daripada ibadah yang mulia, pulang dari ibadah yang ganjarannya adalah surga. Al-umratu ilal umrati, kata Rasul, kafaratun lima bainahuma. Umrah menuju umrah berikutnya itu adalah dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan lain kecuali hanyalah surga. Jadi ibadah haji itu adalah ibadah puncak, ibadah yang mulia. Seharusnya sepulang daripada ibadah haji, seseorang justru bertambah baik ibadahnya, Pak, bukan justru semakin turun.
Jadi kalau ada para jamaah haji yang pada saat di Mekah rajin ibadahnya, tapi pada saat pulang ke kampung halamannya makin redup ibadahnya, itu pertanda bahwasanya dia belum mendapatkan ibadah yang makbul atau ibadah yang diterima atau mabrur. Nah, justru semakin bertambah meningkat ibadahnya, Pak. Jadi jangan semakin turun. Apalagi misalnya ada Pak Haji, tapi setelah pulang haji gawiannya semakin membala. Nah ini kan tentu tidaklah diinginkan dari ibadah yang dia lakukan. Pada saat dia melaksanakan ibadah haji, dia telah memenuhi panggilan Allah. Sepulang daripada ibadah haji siogianya, tampilan ibadah yang dia lakukan itu semakin meningkat. Jadi dia semakin rajin dalam ibadah. Jadi bukan hanya ditampilkan dengan peci yang haji, tetapi juga bagaimana dia menampilkan ibadah yang semakin bagus dari sebelum dia melaksanakan ibadah hajinya. Maka itu Allah berfirman, fadhkurullah. Jadi setelah selesai melaksanakan manasik haji atau rangkaian ibadah haji, justru hendaknya kalian banyak-banyak berzikir kepada Allah. Fadhkurullah kadzikrikum aba'akum au asyadda dzikra. Sebagaimana kalian dulu banyak menyebut nenek moyang kalian. Jadi orang-orang jahiliyah itu, Pak, ketika mereka dari melaksanakan ibadah haji, tetapi tentu ibadah hajinya berbeda dengan syariat Islam. Nah, beda dengan ibadah di zaman jahiliyah, Pak. Ibadah haji di zaman jahiliyah. Nah, ketika mereka telah menyelesaikan, merampungkan ibadah mereka, maka mereka pun membangga-banggakan nenek moyang mereka. Nah, kalau kita justru semakin bagus ibadahnya, semakin meningkat zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan dalam ayat ini, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia atau sebagian daripada manusia, may yaqul, ada di antara mereka yang berdoa, berkata, memohon kepada Allah, Rabbana, wahai Rabb kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, kebaikan dalam kehidupan dunia, Pak. Jadi tidak salah juga. Tetapi ternyata permintaan mereka, tujuan mereka itu hanya sampai dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Tetapi mereka tidak mendapatkan bagian daripada kebahagiaan akhirat. Maka itu kalau kita meminta, jangan maalang-alang, Pak. Jangan hanya kita meminta itu dunia. Ya Allah, berikanlah aku harta yang melimpah. Ya Allah, berikanlah aku kesehatan, dan segala macam permintaan-permintaan dunia lainnya. Justru permintaan kita itu adalah jangan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah, lanjutan dari ayat ini Allah berfirman, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan sebagian di antara mereka manusia ada yang memohon atau berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabb kami, Rabbana atina, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan dunia yang baik. Fid dunya hasanah, kebaikan daripada kehidupan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan daripada negeri akhirat. Nah, jadi doa ini menjadi doa sapu jagat. Nah, itu jadi doanya itu bukan hanya dunia, tetapi kita minta kedua-duanya, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi seimbang sekali Islam mengajarkan kepada kita dunia dan juga akhirat dalam ukuran yang sangat adil. Kita tidak dilarang untuk mengejar dunia, silakan kita mencari kehidupan dunia, bekerja dan segala macamnya, ma'isyah. Untuk apa? Untuk melangkah dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menuju akhirat. Bahkan di antara para sahabat-sahabat Nabi, ada di antara mereka juga terkenal dengan orang-orang yang kaya. Utsman bin Affan, kemudian Abdurrahman bin Auf. Jadi kita tidak dilarang, sebagaimana mungkin ada ajaran yang mereka itu sangat fatalistik. Jadi mereka mengatakan dunia itu hanya penjara.
jangan mengejar dunia. Itu salah, Pak. Jadi bagaimana Islam itu ternyata seimbang sekali. Silahkan kita mengejar dunia, tetapi juga kita tidak melupakan fokus kita, yaitu adalah akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat kita juga mendapatkan yang namanya kebaikan. Nah, oleh karena itulah yang namanya kebahagiaan menurut hakikat yang sebenarnya itu bukan hanya ketika seseorang mendapatkan bahagian kehidupan dunia. Ketika dia mendapatkan nikmat yang banyak, materi yang banyak, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi. Ternyata bahagia itu tidak cukup hanya sampai di situ, Pak. Betapa banyak orang yang kaya yang ternyata kekayaannya itu tidak membuatnya bahagia, Pak. Alhamdulillah di antara sekarang banyak orang-orang barat, mereka mencari ketenangan tapi tidak mendapatkan ketenangan di dalam agama mereka, Pak. Bahkan sekarang ini banyak orang-orang barat yang sudah meninggalkan agamanya, Pak, ateis. Karena menurut mereka agama itu tidak membawa dampak apa-apa dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka pun mencari agama apa yang bisa membawa kedamaian. Ternyata banyak di antara orang-orang barat yang akhirnya menemukan kedamaian itu ada dalam ajaran Islam. Walaupun mereka memiliki harta yang melimpah, ternyata yang namanya kebahagiaan itu tidak hanya cukup dalam kepemilikan harta bagi mereka. Ada juga di antara mereka itu, Pak, yang pada akhirnya karena mereka terlepas dari hubungan keluarga, kadang-kadang seperti itu. Mereka hidup hanya sendiri, kekayaan mereka melimpah. Nah, ketika mereka meninggal, dituliskanlah wasiat. Wasiatnya itu untuk anjingnya, Pak. Kalau kita kan tidak ada wasiat untuk binatang, tidak ada. Tapi kalau wasiat untuk manusia itu silahkan. Kecuali ahli waris itu tidak boleh mendapatkan wasiat, Pak. Yang boleh mendapatkan wasiat berupa harta malah itu adalah hanya orang di luar daripada ahli waris. Nah, karena apa? Karena ahli waris itu mendapatkan bagian daripada warisan. Ini bukan wasiat misalnya kuburkan aku di mana, itu bukan seperti itu. Maksudnya yang dimaksud wasiat ini wasiat harta. Maka itu di dalam ajaran Islam, ketika seseorang mendapati tanda-tanda kematian, jikalau dia memiliki banyak harta, maka dia hendaknya berwasiat dengan harta yang dia miliki. Tapi juga jangan sampai wasiatnya itu justru menyakiti atau juga bertindak zalim terhadap ahli waris. Nah, jadi kadang boleh juga seseorang berwasiat tetapi justru mengurangi, menzalimi, maksudnya menzalimi daripada hak ahli waris. Itu kadang boleh, Pak. Misalnya, saya berikan setengah daripada hartaku atau kekayaanku untuk si fulan atau untuk pembangunan apa misalnya. Itu kadang boleh, karena itu dianggap sebagai penzaliman terhadap ahli waris. Maka itu di dalam hukum berkaitan dengan wasiat itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ketika seseorang mendapati tanda-tanda kematian, maka pada saat itu hendaknya dia berwasiat jikalau dia memiliki banyak harta, sehingga pada saat itu dia bisa berpesan kepada ahli warisnya, bisa juga menuliskan di kertas bahwa nanti ketika aku telah meninggal dunia, maka sekian daripada hartaku berikan kepada si fulan atau siapapun di luar daripada ahli waris. Nah, kalau ahli waris kan ada hak tersendiri, yaitu adalah hak warisan. Maka mereka tidak boleh mendapatkan yang namanya wasiat. Wasiat itu di luar. Misalnya ada namanya wasiat wajibah. Nah, wasiat wajibah itu adalah diberikan kepada anak angkat. Nah, anak angkat itu boleh mendapatkan yang namanya wasiat wajibah, karena anak angkat itu tidak mendapatkan waris, Pak. Jadi walaupun dia dekat dengan bapak angkatnya, walaupun mungkin bapak angkatnya menganggapnya sebagai laksana anaknya, tetap saja yang namanya anak angkat itu tidak akan mendapatkan warisan.
Tetapi anak angkat itu bisa mendapatkan wasiat wajibah. Nah, misalnya orang tua angkatnya berpesan bahwa sekian dari hartanya adalah untuk si anak angkatnya, karena anak angkatnya mungkin lebih dekat atau mungkin juga lebih banyak membantu si bapaknya dan segala macamnya. Adapun ahli waris, maka mereka berhak untuk mendapatkan bagian daripada warisan. Nah, kalau di barat, Pak, di barat hukumnya lebih bebas, tidak ada aturan, tidak ada tuntunan ajaran Islam. Maka seseorang itu ketika dia sebelum meninggal dunia boleh menuliskan warisan yang kekayaannya itu diberikan kepada anjingnya, Pak. Itu dalam hukum barat boleh. Sehingga banyak berita-berita di mana ada seorang miliuner misalnya meninggal dunia, dia telah mewariskan kepada anjingnya. Ini kan sangat lucu sekali. Hartanya diberikan kepada si anjingnya. Anjing buat apa? Tidak bisa menggunakan harta tersebut. Maka itu dilarang kalau yang namanya wasiat itu diberikan kepada binatang. Yang boleh diberikan itu adalah hanya kepada manusia di dalam aturan Islam. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ternyata yang namanya bahagia saat ini menurut orang barat tidak mereka temukan dari kehidupan glamor yang mereka yang mereka alami. Jadi mereka tidak merasa tenang, tidak merasa bahagia. Nah, alhamdulillah kita seorang muslim telah dikaruniakan oleh Allah hidayah, Pak. Hidayah itu mahal sekali. Syukur juga kita alhamdulillah berada di dalam hidayah iman, Islam dan juga ihsan, Pak. Maka ini adalah sebuah karunia kehidupan yang Allah berikan kepada kita yang patut kita sama-sama syukuri. Cara mensyukurinya bagaimana? Yaitu adalah kita raih kebahagiaan yang lebih kekal, yaitu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang merasa bahagia, kata Ibnu Qayyim Al-Zaujiyah, ketika seseorang merasa bahagia dalam salatnya, dalam tilawatil Qur'annya, dalam zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya itulah kebahagiaan yang hakiki, Pak. Jadi kalau kita merasa bahagia ketika kita sholat, ini sebenarnya adalah kepemilikan bahagia yang sebenar-benarnya. Jadi kalau hanya urusan dunia yang kita dapatkan, jabatan atau mungkin juga popularitas atau mungkin juga adalah harta yang melimpah, itu ternyata kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara. Tetapi apabila kita merasa bahagia ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang mereka beramal saleh, baik itu dari kalangan laki-laki atau juga dari kalangan perempuan, fahuwa mu'min, syaratnya adalah mereka dalam keadaan beriman. Jadi syarat atau kuncinya itu beriman dulu, Pak. Walaupun orang kafir itu banyak menyumbang, banyak memiliki harta yang dengan harta itu digunakan untuk kemakmuran atau juga kebaikan manusia. Misalnya Bill Gates itu punya yayasan, Pak, yang dia sumbang hartanya sehingga yayasan itu membentuk rumah sakit, yang rumah sakit itu bagi mereka yang berobat jantung itu gratis, Pak. Nah, kalau kita kan bayar. Mereka, Bill Gates mendirikan yayasan, kemudian rumah sakit yang dengan itu semuanya gratis. Bahkan juga masih banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Bill Gates. Cuma sayang, kunci iman itu tidak ada pada dirinya. Yang kita doakan mudah-mudahan Sidin mendapatkan hidayah. Siapa tahu kan Umar bin Khattab saja yang pada awalnya menentang Rasul, tetapi Allah bukakan hidayah baginya, akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Jadi ada orang yang mungkin di awal hidupnya itu dalam keadaan kafir, tetapi di akhir hayatnya
dia mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min. Nah, janji Allah apa? Bagi siapa yang dia beramal saleh, baik itu dari kalangan laki-laki atau perempuan, syaratnya adalah mukmin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang Allah janjikan itu bukan hanya di dunia saja, Pak, tetapi juga adalah kehidupan yang lebih kekal, yaitu akhirat. Inilah sebenarnya yang menjadi fokus kita bersama. Dunia kita dapatkan, akhirat juga jangan sampai kita lepaskan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi ketika kita mampu melaksanakan ibadah kepada Allah, ini sebenarnya adalah bahagia yang tidak bisa tertandingi, Pak. Jadi kalau pian alhamdulillah awak sehat, kawa beribadah, kawa berangkat ke masjid atau ke musala untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka ini sebenarnya adalah rihlah atau juga wisata spiritual yang membahagiakan diri kita, Pak. Jadi alhamdulillah, misalnya di sela-sela kesibukan kita, setelah kita pulang kerja, mungkin ada yang bulik begawi jam 2, ada juga yang mungkin sampai jam 5, tetapi masih menyempatkan, Pak, hadir ke majlis ilmu ini, hadir ke sholat berjamaah. Maka ini adalah bagian daripada rihlah. Rihlah itu artinya wisata. Wisata untuk kita mendapatkan kenikmatan, Pak. Jadi kita tidak mencari-cari kenikmatan di tempat lain. Nah, jadi ada orang yang mungkin merasa dirinya hampa, ditekan berbagai masalah, lalu larinya kemana, Pak? Diskotik. Dia mencari kebahagiaannya di diskotik. Ternyata di sana juga dia tidak bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Alhamdulillah, kita dalam rihlah ini, dalam wisata yang kita berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka itu ternyata adalah menjadikan diri kita bahagia, Pak. Nah, barang siapa, kata Ibnu Qayyim, yang dia mendapatkan kebahagiaan dari ibadahnya, dari sholat berjamaahnya, dari baca Al-Qur'annya, dari zikirnya kepada Allah, maka sesungguhnya kebahagiaan itu ada pada dirinya. Tetapi ketika dia tidak merasa nikmat lagi di dalam sholatnya, dalam zikirnya, dan dalam tilawatil Qur'annya, maka ketahuilah bahwa kebahagiaan itu telah sirna di dalam dirinya. Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah, kita mendapatkan yang namanya bahagia fid dunia wal akhirat. Bahagia di dunia, tenang, merasa tenang jiwa kita. Kemudian kita juga akan mendapatkan pahala di akhirat kelak. Bahkan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, ada beberapa amalan yang amalan itu pahalanya semisal dengan ibadah haji, Pak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasul SAW, yaitu adalah pahala yang semisal dengan haji, maka laksanakan 7 amalan ini, Pak. Yang alhamdulillah kita bisa merasa bahagia, nikmat ketika kita beribadah. Apa yang pertama adalah dalam sebuah hadis Nabi, man masya ila salatin maktubatin fil jamaah, barang siapa yang dia berjalan menuju salat 5 waktu berjamaah. Tapi makna masya di sini secara bahasa memang berjalan, cuma jangan diartikan secara tekstual, Pak. Seolah-olah yang mendapatkan pahala semisal dengan haji yang berjalan aja lah. Kalau kita yang pakai kendaraan, pakai apa? Termasuk, Pak, di dalamnya. Jadi pemahamannya tidak hanya secara tekstualis. Barang siapa yang dia berjalan, ada yang berjalan dengan kaki, ada juga yang berjalan menggunakan buatan Jepang, Honda misalnya. Itu berjalan juga, Pak. Berjalannya roda, gitu kan. Barang siapa yang dia berjalan menuju masjid, baik itu dengan kakinya atau dengan roda kendaraannya, menuju sholat 5 waktu maktubah fi jamaatin, berjamaah,
fahiya kahajjatin, maka baginya pahala semisal dengan haji, Pak. Jadi betapa bahagianya, Pak, kita bisa melaksanakan ibadah haji dalam setiap harinya. Saat ini kan ibadah haji begitu lama, begitu sulit. Sampai-sampai tahun 2020 tadi saja dibatasi hanya sekitar 100.000 jamaah, 100.051 orang jamaah saja. Kemudian waiting list di Indonesia itu sudah mencapai 4.250.000. Di Kalimantan Selatan sendiri ketika kita daftar hari ini haji, 38 tahun akan datang baru bisa berangkat. Tetapi kita di sini ditawarkan oleh Rasul satu amalan yang apabila kita laksanakan maka sesungguhnya kita bisa mendapatkan pahala semisal dengan haji, yaitu salah satunya adalah menghadiri atau melaksanakan salat 5 waktu berjamaah. Wa man masya ila salatin tatawwu'in, dan barang siapa yang dia berjalan menuju salat tatawwu', salat sunnah, fahiya ka umratin nafilah, maka baginya pahala semisal umrah sunnah. Umrah sunnah. Di dalam hadis Nabi yang lain disebutkan, man kharaja min baitihi mutahhiran, barang siapa yang dia keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, ya sudah wudu dari rumah, tapi kan apa nyobain misalnya batal, ya wudu lagi kan di masjid atau di musola. Yang penting dari semenjak di rumah kita tadi sudah berwudu. Ila salatin maktubatin, menuju salat 5 waktu. Fa ajruhu ka ajri haj, maka pahala baginya adalah seperti pahala haji. Al-muhrim, seperti orang yang berihram. Wa man kharaja ila tasbih duha, barang siapa yang dia keluar untuk menuju salat duha, maksudnya dia berusaha untuk melaksanakan salat sunat duha, la yunsibuhu illa iyah, yang tidak ada tujuan lain kecuali hanya untuk itu. Maksudnya dia melaksanakan ibadah salat duha itu adalah hanya untuk mencapai ridha Allah, maka baginya pahala fa ajruhu ka ajri mu'tamir, maka baginya adalah pahala seperti orang yang berumrah. Wa salatan ala athari salatin la lagwa bainahuma kitabun fi'ilin, barang siapa yang dia antara satu salat menuju salat berikutnya, Pak, misalnya antara maghrib nih dengan isya ini kita tidak melakukan perbuatan yang sia-sia di antaranya, maka amalan kita itu akan dicatatkan di catatan illiyin, Pak. Illiyin itu adalah sebuah kitab catatan yang Allah catatkan amal soleh seseorang, yang itu hanya khusus untuk orang-orang yang soleh saja, Pak. Jadi amalan illiyin itu satu kitab yang itu hanya Allah catatkan bagi orang-orang yang soleh saja. Jadi betapa bahagianya kita kalau catatan amal kita itu dicatatkan oleh Allah di illiyin, Pak. Nah, illiyin. Ibaratnya itu sebuah prestasi yang luar biasa. Kalau misalnya nama kita dicatatkan di tinta emas, maka itu pertanda mulia. Nah, begitu juga ketika amal kita dicatatkan oleh Allah di illiyin, maka amal itu menjadi amal yang luar biasa utamanya. Karena itu hanya khusus kitab catatan bagi orang-orang yang soleh saja. Kemudian yang kedua, apalagi, Pak? Yaitu pahala yang semisal dengan haji, melaksanakan sholat di awal waktu duha atau juga awal waktu sholat isyraq. Nah, sholat isyraq. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, dan hadis ini adalah hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian ada juga dalam riwayat Malik menyebutkan. Hadisnya hadis hasan malah. Man shallal ghadata, barang siapa yang dia melaksanakan salat subuh fi jama'atin. Nah, syaratnya berjamaah, Pak. Salat subuhnya berjamaah, bukan salat subuh di rumah, bukan. Dia berjamaah. Tsumma qa'ada, kemudian dia duduk. Yadhkurullah hatta tatlu asy-syams. Dia berzikir kepada Allah dalam duduknya itu sampai matahari itu terbit. Berzikir kepada Allah ini bisa dengan menyebutkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Dia mengucapkan subhanallah, subhanallah. Ibadah untuk salat subuh, Pak. Setelah dia wirid,
mengucapkan zikir, dia berdoa, setelah itu dia teruskan berzikir kepada Allah. Termasuk juga pian hadir di kajian ilmu ba'da subuh, biasanya ada kajian-kajian setelah sholat subuh. Pian hadir di sana itu termasuk dalam kategori zikir, yadhkurullah. Hatta tatlu asyam, sampai matahari itu terbit. Nah, jadi jangan sampai kita juga sholat di waktu-waktu yang terlarang. Ada 3 waktu yang terlarang. Pertama pada saat matahari itu terbit, yang kedua pada saat matahari itu di tengah-tengah, yang ketiga pada saat matahari itu terbenam. Itu dilarang, Pak. Kita sholat di antara 3 waktu itu, terkecuali ada sebab. Misalnya apa, Pak? Misalnya adalah ketika kita masuk masjid, kita ingin sholat tahiyatul masjid, maka walaupun pada waktu-waktu yang terlarang itu tidak mengapa, boleh hukumnya. Misalnya sebelum zuhur kita masuk, pada saat itu kita Allahu Akbar, ternyata azan zuhur berkumandang. Padahal kan yang namanya zuhur itu setelah tergelincir matahari. Jadi waktu di tengah itu haram, setelah tergelincir matahari itu baru waktu zuhur. Itu pertanda boleh sudah. Nah, ketika kita masuk masjid, adzan belum berkumandang, lalu kita melaksanakan sholat tahiyatul masjid, maka hukumnya diperbolehkan. Nah, maka itu sholat isyraq ini hendaknya kita lakukan setelah matahari itu lewat dari garis, Pak. Maka itu menurut sebagian ulama, kalau bisa waktu isyraq itu dilewatkan, Pak, 15 sampai 20 menit. Nah, 15 sampai 20 menit. Jangan imbah nyet berbunyi langsung sholat, jangan. Kita tunggu dulu. Minimal benar, Pak, 5 menit kita lewatkan. Tapi banyak di antara jamaah-jamaah kita mungkin yang belum mengetahui, imbah berbunyi langsung sholat isyraq. Nah, sholat isyraq itu sebenarnya sholat 2 rakaat di awal waktu duha. Jadi itu sebenarnya sholat di awal waktu duha yang oleh Ibnu Abbas. Jadi yang menyebut isyraq itu adalah Ibnu Abbas, Pak, bukan Nabi. Hadhil isyraq, kata Ibnu Abbas, ini adalah sholat isyraq. Tapi maksudnya 2 rakaat di awal waktu duha. Jadi itu ada tuntunannya, Pak. Jadi tuntunan sholat 2 rakaat di awal waktu duha itu ada. Jadi barang siapa yang dia salat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai matahari itu terbit, tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajj wa umrah, maka baginya adalah pahala semisal dengan haji dan juga umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul menegaskan tambah, sempurna, Pak. Jadi 3 kali Rasul sampai menegaskan sempurnanya kita mendapatkan pahala haji dan juga umrah, semisal dengan haji dan umrah. Walaupun memang tidak bisa menyamai yang namanya pahala haji. Kalau pahala haji kan kita mungkin di sana ketika kita sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 kali dibandingkan sholat di masjid yang lain. Ketika kita sholat di Masjid Nabawi, maka 1000 kali dibandingkan masjid yang lain. Nih, keutamaan yang ada pada haji ketika kita haji di sana. Tapi apabila kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang perlu sebutkan tadi, maka paling tidak kita bisa mendapatkan pahala yang semisal dengan haji, walaupun tidak bisa menyamai haji tadi. Karena amalan-amalan di sana itu lebih banyak yang bisa kita lakukan. Nah, jadi sempurna kata Rasul. Jadi kalau misalnya sampai sudah waktu isyraq, kita tunggu sampai 5 menit, kemudian pian sholat di awal waktu duha. Tapi kalau misalnya nanti ingin lagi mengerjakan sholat duha, silahkan. Tapi kalau misalnya kada lagi menggawi sholat duha, kada mengapa, Pak. Itu dianggap sebagai bagian daripada sholat duha di awal waktu duha. Jadi misalnya kita ingin lagi melaksanakan di siang hari, karena waktu duha itu afdolnya, Pak, itu adalah ketika kata Nabi anak unta kepanasan. Itu adalah waktu yang afdol bagi kita untuk melaksanakan sholat duha. Yang waktu itu adalah waktu istimewa. Kira-kira kapan anak unta itu kepanasan? Yaitu adalah sebelum waktu zuhur itu tiba. Ya mungkin jam 11 atau jam setengah 12 itu sedang bagi kita, waktu yang utama. Ya jam 10 sebenarnya itu juga sudah panas kan mulai. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, sedikit lagi boleh.
Yang ketiga, amalan apa lagi yang bisa semisal dengan haji? Yaitu adalah menghadiri majlis ilmu. Nah, menghadiri majlis ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan, man ghada ilal masjid, barang siapa yang dia berangkat menuju masjid, la yuridu illa ayyata'allam khairan aw yu'allimahu, tidak ada tujuan lain kecuali hanya ingin belajar atau ingin mengajar tentang ilmu. Jadi tujuan kita masuk ke dalam masjid, jadi sebenarnya musola itu di Arab kada mah semuanya masjid, semuanya masjid Pak. Mau nang gandal kah, mau nang halus kah, semuanya orang menyebutnya masjid. Jadi yang dinamakan dengan masjid itu asal kata daripada sajada yasjudu, tempat sujud. Jadi musola ini sebenarnya adalah masjid juga. Nah, cuma di wadah kita Indonesia, kalau masjid itu digunakan untuk sholat Jumat, kalau musola atau langgar kada digunakan sholat Jumat. Padahal semuanya, baik itu masjid yang ganal, baik itu yang digunakan sholat Jumat atau kada, itu sebenarnya semuanya disebut dengan masjid, tempat sujud. Barang siapa yang dia berangkat ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali ingin belajar tentang ilmu, kebaikan, atau dia mengajar, kana lahu ka ajri hajj tamma hajjatuhu, maka baginya pahala adalah semisal dengan haji dan sempurna hajinya. Pian hadir di kajian ilmu pada malam hari ini, selain daripada mendapatkan pahala tadi dari salat yang dilakukan 5 waktu, kemudian kita juga bisa mendapatkan pahala dari kajian ilmu yang kita dapatkan 2 sudah Pak. Pertama dari salat kita, yang kedua dari pahala kita mengikuti kajian. Jadi yang namanya majlis ilmu itu kata Rasul apa? Raudhatun min riyadi jannah. Salah satu daripada taman-taman surga yang ada di dunia. Jadi sangat rugi sekali kalau ada kesempatan bagi kita untuk hadir di taman surga yang ada di dunia, tapi kita pulang, itu sangat rugi sekali. Jadi kalau misalnya memang tidak ada keperluan lain, maka alangkah nyamannya ketika kita berada di majlis-majlis ilmu. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, ulun karena waktu juga belah, yaitu adalah membaca tasbih, tahmid dan juga takbir setelah sholat. Itu luar biasa Pak. Jadi setelah sholat kita sempatkan untuk wirid. Wirid dengan tenang dan pelan. Kita ucapkan istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram, dan seterusnya. Kemudian tasbih, tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali. Barang siapa yang membaca ini 33 kali Pak, 33 kali setelah sholat, maka pahala baginya adalah semisal dengan haji. Atau kita tambahkan, genapkan menjadi 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan Pak. Luar biasa. Buih di lautan yang begitu banyaknya, dosa-dosa kita diampuni hanya disebabkan karena kita mengucapkan tasbih, tahmid dan juga takbir setelah kita melaksanakan ibadah sholat kita. Kenapa jar? Pina berdiaman aja ibadah sholat kada berzikir kah? Berzikir, tetapi bitadarru'a wa khifatan, dengan tenang dan juga suara yang pelan. Dunal jahar, tidak dinyaringkan. Memang dalam sebuah riwayat juga disebutkan di awal-awal para sahabat masuk Islam, Rasul pernah menyaringkan zikirnya untuk mengajari para sahabat. Nah, untuk mengajari para sahabat. Tetapi setelah para sahabat itu mampu, mereka menghafal zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasul setelah sholat, kemudian setelah itu dengan pelan, tidak lagi dinyaringkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dalam rangka pembelajaran anak-anak siswa misalnya di sekolah, silakan saja dinyaringkan untuk pembelajaran. Tetapi jikalau sudah mereka hafal, maka berzikirlah kepada Allah dengan tenang. Kalian tidak memanggil zat yang jauh dan tidak mendengar, tetapi kalian memanggil zat yang dekat dan juga maha mendengar. Kemudian yang kelima adalah umroh di bulan haji. Yang keenam adalah
berbakti atau birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir, yang ketujuh adalah bertekad untuk melaksanakan ibadah haji. Sekalipun kita hanya menabung hendak berhaji 50.000 setiap bulan, 50.000 belum sampai lagi Pak, sejuta kan belum sampai. Tapi niat kita, tekad kita untuk melaksanakan ibadah haji, sekalipun misalnya belum sampai umur kita meninggal dunia, insya Allah tekad atau niat kita untuk melaksanakan ibadah haji itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pahalanya adalah semisal dengan haji. Jadi dari kebahagiaan yang ingin kita dapatkan adalah kebahagiaan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebenarnya kebahagiaan yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.